Menurut WHO, kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker berguna penularan COVID-19, apalagi pada kelompok rentan seperti lansia dan orang penyakit bawaan. Menggunakan masker ketika keluar rumah akan sangat efektif untuk mencegah penularan, sebab proses penularan kasus baru terjadi dari hari ke hari. Artinya, masih ada sumber penularan dengan kasus positif orang tanpa gejala atau OTG. Orang tak terdeteksi. Pertama, ketika seorang tak memakai masker dan dirinya membawa virus corona lalu berbicara dengan orang yang merupakan kelompok rentan dan juga tidak pakai masker pada penularan bisa terjadi 100%. Kedua, ketika seorang membawa virus corona, memakai masker, lalu berbicara dengan orang lain yang tidak memakai masker, maka penularan akan turun ke angka 70%. Ketiga, ketika seorang yang belum tertular virus corona memakai masker, lalu berbicara dengan orang lain yang tak mungkin OTG, tapi tidak pakai masker, maka resiko penularan hanya 5%. Keempat, jika semua orang sama-sama memakai masker saat bicara, maka resiko penularan hanya 1,5%. Maka, untuk menggunakan masker yang benar dengan menutup hidung, mulut, hingga dagu. Perhatikan juga dengan benar bagaimana cara kita menggunakan masker. Jangan sampai virus corona menempel bahkan masuk ke dalam tubuh kita. COVID-19 merupakan materi kecil yang dibungkus oleh protein dan lemak. Sabun dapat melarutkannya sehingga virus hancur dan mati. Bagaimana bila tidak ada air dan sabun? Bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Virus akan mati dengan sabun dan air mengalir. Lakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar, yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik atau cuci tangan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Kapan kita harus mencuci tangan? Lakukan sesering mungkin, terutama sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Penting bagi setiap orang, dimanapun dan kapanpun untuk selalu mencuci tangan. 1. Setelah membuang ingus, batuk, atau bersin. 2. Setelah mengunjungi ruang publik, termasuk angkutan umum. 3. Setelah menyentuh permukaan di luar rumah, termasuk uang. 4. Sebelum, selama, dan setelah merawat orang yang sakit. 6. Sebelum dan sesudah makan. Menurut WHO, mencuci tangan agar bersih menghabiskan waktu sekitar 20-30 detik. Ikuti 7 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO untuk mencegah infeksi virus, kuman, dan bakteri. 1. Menggosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 5. Menggosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. 6. Gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak kiri dan sebaliknya. 7. Bilas dan keringkan. Setelah kering, tangan kita sudah aman dari bakteri dan kotoran. Selain mencuci tangan, untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Menjaga jarak menjadi salah satu program 3M yang bertujuan menekan penularan COVID selain memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam menjaga jarak, WHO menyarankan setidaknya 1 meter dengan orang lain. Lantas, mengapa harus menjaga jarak dengan orang lain di masa pandemi ini? WHO menyatakan
Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Virus corona dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat. Perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Selain itu, lebih baik menghindari pergi ke tempat-tempat ramai. Kenapa? Karena orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan. Kita memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian, menyentuh mata, hidung, atau mulut kita. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO pun terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Hingga sampai saat ini, virus COVID-19 belum juga berakhir. Untuk menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Kenapa sih vaksin COVID-19 itu penting? Sejak vaksin COVID tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting. Bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial, ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi COVID-19, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini.